Ini agak berantakan, soalnya di PDF kan, apa ya Pak? Simulasi ya Pak? Halo, Neska. Ya, silakan dimulai, Neska. Oke Pak. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Miska dengan NIM 21622010079 dari kelas AS1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya dengan judul Sistem Pengendalian Internal Perhitungan Gaji Karyawan PT Sedayu Citra Mobil. Latar belakang dari pembahasan ini yang pertama, karyawan memiliki peran untuk keberlangsungan aktivitas perusahaan. Jadi, perusahaan membutuhkan jasa-jasa tenaga kerja untuk menjalankan bisnisnya guna mendapatkan hasil produksi dan menjadikannya sebagai profit bagi perusahaan. Maka akibat dari kontribusi yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan, perusahaan berkewajiban untuk membalas jasanya yaitu dalam bentuk gaji. Kemudian dalam suatu perusahaan memiliki prosedur atau sistem dalam pengendalian internalnya. Hal ini digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Jadi dalam pengendalian internal terdapat prosedur pengendalian untuk mencegah terdapatnya kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dalam sistem penggajian adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk melindungi perusahaan dari segala tindakan kecurangan yang berhubungan dengan sistem penggajian yang menggunakan unsur aspek prosedur yang sehat dan pencatatan yang baik. Selanjutnya, prosedur penggajian karyawan tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Karena tentu kebutuhan dan kepentingan setiap perusahaan berbeda-beda, di antaranya seperti prosedur pembuatan daftar gaji karyawan, prosedur pembuatan laporan gaji, prosedur pencatatan waktu hadir, dan prosedur pencatatan waktu kerja. Terkadang kesalahan dari pelanggaran pengendalian internal ini ke, dijumpai pada pencatatan waktu hadir, di mana sering dijumpai karyawan lupa untuk melakukan absensi. Selanjutnya, sistem perhitungan gaji karyawan pada perusahaan PT Sedayu Citra Mobil menggunakan perhitungan prorata. Perhitungan dengan metode prorata ini memiliki dua metode, dan dalam hal ini perusahaan melakukan perhitungan gaji berdasarkan jumlah hari kerja. Selain gaji dasar, dalam perhitungan gaji karyawan ada beberapa komponen yang mendampingi gaji pokok. Komponen-komponen dari gaji tersebut akan berpengaruh pada perhitungan gaji yang akan diberikan kepada karyawan, seperti komponen pemberian tunjangan lembur dan tunjangan kerajinan, di mana dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian pencatatan waktu lembur yang dilaporkan dan kedisiplinan pada absensi. Berikutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, gaji adalah balasan yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai karyawan yang memberi kontribusi kepada perusahaan. Yang kedua, absensi adalah suatu kegiatan atau rutinitas
yang dilakukan oleh karyawan untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam instansi. Yang ketiga, pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset perusahaan, menjamin informasi akuntansi, serta memastikan peraturan dipatuhi oleh karyawan. Yang keempat, prosedur penggajian yang terdiri yang pertama prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan berkas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Yang kelima, pro rata adalah penyerapan gaji atau tunjangan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan secara profesional berdasarkan lama kerjanya. Perhitungan pro rata ini memiliki dua metode, yaitu perhitungan gaji berdasarkan jumlah waktu kerjanya dan perhitungan gaji berdasarkan jumlah hari kerjanya. Selanjutnya, pelaksanaan TKL, tempat dan waktu pelaksanaan. Praktik kerja lapangan dilaksanakan pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan dealer di Pekanbaru, Jalan Soekarno-Hatta nomor 78, dimulai dari tanggal 1 September 2023 sampai 30 November 2023, setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Metode pengumpulan data yang pertama, metode pengamatan, yaitu observasi, di mana dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan pengamatan langsung pada lapangan kerja dan dari proses penginputan data karyawan sampai proses pembuatan bukti kas keluar dan proses pembayaran gaji yang dilaksanakan selama praktik kerja lapangan. Yang kedua, metode wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, di mana penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil. Laporan hasil PKL, analisis, dan pembahasan. Yang pertama, daftar gaji karyawan. Data-data yang berhubungan dengan perhitungan gaji karyawan akan diinput terlebih dahulu, yang berisi data-data yang berhubungan dengan informasi dan perhitungan gaji karyawan seperti jumlah gaji, divisi tempat bekerja, iuran, dan tunjangan yang perlu diinput. Fungsi pembuatan daftar gaji yaitu bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Yang kedua, fingerprint dan laporan detail harian. Laporan yang dikelola menggunakan sistem fingerprint berisi keterangan absensi karyawan. Absensi kehadiran karyawan pada perusahaan menggunakan sistem absensi fingerprint yang setiap akhir bulan dilengkapi data laporan detail harian karyawan yang memudahkan perusahaan untuk memantau kehadiran dan kedisiplinan dari karyawan. Dalam hal ini ditemukan kelalaian karyawan dalam melakukan absensi dan ditemukan karyawan yang kena ditusuk. Selanjutnya, lembaran pengajuan lembur harian. Pencatatan lembur karyawan harian yang berisi keterangan jam dan unit yang dikerjakan. Pengajuan lembur karyawan ini ditulis oleh kepala divisi masing-masing karyawan, yang detailnya berisi nama, unit yang dikerjakan, jam mulai sampai selesai, dan keterangan dari pengajuan lembur. Selanjutnya, penginputan jam lembur karyawan. Penginputan diisi berdasarkan laporan pengajuan lembur harian, jumlah jam lembur berdasarkan laporan lembur yang diajukan akan diinput kembali oleh pihak HRD dan pada akhir bulan akan dilakukan pemeriksaan dengan detail laporan harian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan, di mana untuk mendapatkan tunjangan lebih, karyawan menambahkan jumlah jam lembur yang dilaporkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, perhitungan gaji karyawan menggunakan metode perhitungan pro rata, di mana dalam hal ini perusahaan menghitung berdasarkan jumlah hari kerja. Komponen dalam gaji yang ditetapkan setiap perusahaan berbeda-beda dengan memperhatikan kebutuhan karyawan. Selain itu, tingkat kehadiran dan kerajinan berpengaruh terhadap
jumlah gaji yang diperoleh karyawan. Saran yang dapat diberikan yang pertama memberi ketentuan pada karyawan yang lupa absen dan lupa absen pula. Yang kedua, melakukan pemeriksaan ulang pengajuan lembur harian pada detail laporan harian untuk menghindari kecurangan. Baik, demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Oke, presentasinya di 9 menit ya, sudah cukup bagus. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke tanya jawab? Sepertinya tidak ada, Pak. Ya. Oke. Ya. Apa yang menjadi permasalahan utama dalam laporan PKL kamu? Permasalahan utama dari laporan PKL saya yaitu adanya ketidaksesuaian pencatatan tunjangan lembur dan absensi kehadiran yang berpengaruh terhadap perhitungan gaji karyawan. Jadi karyawan biasanya menambahkan jumlah jam lembur untuk mendapatkan tunjangan lebih dan terdapat karyawan yang tidak melakukan absensi namun hadir di perusahaan. Begitu, Pak. Permasalahan ini sudah berapa lama terjadi? Setahu saya selama saya menjalankan PKL di sana mungkin sudah kayak gitu, Pak. Ini sudah lama ya. Kalau dari perusahaan Iya. sendiri, apakah ada tindakan khusus untuk mengatasi masalah ini? Kalau untuk biasanya karyawan yang menambahkan jumlah lembur, itu biasanya akan dicek ulang melalui detail laporan harian dari absensi. Itu perusahaan, berapa jam karyawan itu bekerja di perusahaan itu, Pak. Apakah dari hasil observasi atau dari wawancara sudah bisa menjawab semua permasalahan yang ada di laporan PKL kamu? Sepertinya eh, belum, Pak, sebagian mungkin belum. Soalnya eh, ada beberapa data yang tidak bisa disampaikan dalam laporan PKL ini karena tidak mendapatkan izin dari perusahaan. Kira-kira selama Neska melakukan PKL di sana, kontribusi apa yang bisa Neska berikan ke perusahaan? Kontribusi seperti Kontribusi atau saran? eh, jika untuk absensi itu biasanya karyawan kan lalai dalam melakukan absensi, kadang lupa untuk scan fingerprint. Itu mungkin perlu ada pertimbangan dari perusahaan mengenai peraturan yang dapat diambil, apa 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 kendalanya jika seorang karyawan itu lupa melakukan absensi hadir atau saat pulang begitu, Pak. Lebih kurang. Kamu menjawab jangan pakai kata mungkin ya. Oh, oke, Pak. Sekiranya itu yang akan ditanyakan, mungkin pertanyaan tiap dosen Oh bisa iya, Pak. berbeda ya. Iya, Pak. Ada yang mau dibahas lebih lanjut? Sepertinya tidak ada, Pak.
Oke lah, kalau gitu udah selesai ya, Neska. Ini rekamannya Kak, saya makasih share. ya, Kak. Iya, Ya, Kak. oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Kak.